Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Choi Trader. Hari ini perdagangan 4 Februari 2025, IHSG menguat tipis dan Cina membalas Amerika Serikat dengan kebijakan tarifnya. Inilah IHSG kita pada perdagangan hari ini, melemah 0,62% saja. Di awal sesi sempat menguat cukup tinggi, melanjutkan kenaikan di akhir sesi sebelumnya, di awal sesi sehingga menguat, lalu koreksi-koreksi, sempat hanya menyisakan penguatan 0,2% saja, namun di jam 3-an mulai ada penguatan lagi. Value transaksi pada perdagangan hari ini 9,8 triliun, foreign sale 3,8 triliun, foreign buy 3,6 triliun, net foreign sale kurang lebih 0,2 triliun. Mari kita lihat berita pada perdagangan hari ini. Ini dirilis oleh CNBC Indonesia 4 Februari 2025 jam 2:32. Pedagang memanas, Cina balas tarif AS dan investigasi Google CS. Hubungan dagang antara dua kekuatan ekonomi terbesar dunia kian memanas setelah Cina resmi memberlakukan tarif balasan terhadap sejumlah impor dari Amerika Serikat sebagai respons terhadap tarif baru yang diberlakukan oleh pemerintahan Presiden Donald Trump. Langkah Cina ini terjadi hanya beberapa jam setelah tarif tambahan sebesar 10% yang dikenakan Amerika Serikat terhadap seluruh impor dari Cina mulai berlaku pada Selasa 4 Februari 2025 pukul 12:01 pagi waktu setempat. Trump sebelumnya berulang kali mengingatkan bahwa Beijing tidak cukup serius dalam menghentikan aliran obat-obatan terlarang ke Amerika Serikat, khususnya fentanyl opioid mematikan yang telah memicu krisis kesehatan di Amerika. Sebagai tanggapan, Kementerian Keuangan Cina mengumumkan tarif sebesar 15% untuk batu bara dan gas alam cair LNG asal AS, serta tarif 10% terhadap minyak mentah, peralatan pertanian, dan beberapa jenis kendaraan. Selain itu, Beijing juga mulai melakukan investigasi anti-monopoli terhadap Google, perusahaan induk Alphabet Inc., serta memasukkan PVH Corp pemilik merek Calvin Klein dan perusahaan bioteknologi Amerika Serikat Illumina ke dalam daftar entitas yang tidak dapat dipercaya. Di saat yang sama, Cina memperketat kontrol ekspor atas jumlah logam tanah jarang dan mineral penting lainnya yang sangat dibutuhkan untuk teknologi tinggi dan transisi energi bersih. Intinya, ada balasan dari Cina terkait kebijakan dari Donald Trump dalam hal tarif yang dikenakan ke Cina. Sedangkan prediksi analis ini memperkirakan bahwa Cina tidak akan langsung melakukan pembalasan setelah kenaikan tarif sebesar 10%, tetapi akan tetap membuka pintu negosiasi dan kerjasama. Sehingga memang langkah Cina ini cukup mengejutkan bagi beberapa analis di luar perkiraan. Perang dagang balasan pada masa jabatan pertama Trump tidak menguntungkan siapapun. Hal itu membuat perdagangan menjadi lebih mahal dan menghambat pertumbuhan di kedua negara. Jadi sebenarnya di luar prediksi daripada beberapa analis, tarif 10% bukanlah guncangan besar bagi ekonomi Cina, kata Zhang Ziwei di Pinpoint Asset Management dalam sebuah catatan. Hal itu tidak mungkin mengubah ekspektasi pasar terhadap prospek makro Cina tahun ini yang telah memperhitungkan tarif yang lebih tinggi dari Amerika Serikat. Di sisi lain ada berita di mana memang tarif yang dikenakan oleh Trump ke Kanada dan Meksiko ditunda, sedangkan ke Cina-nya tidak. Maka Cina mengeluarkan serangan balasan terkait tarif kepada Amerika Serikat. Mari kita lihat technical IHSG kita pada perdagangan hari ini. Volume transaksi cukup besar pada perdagangan hari ini, sempat menguat sampai ke 7.125-an, namun kemudian koreksi
Secara teknikal saat ini IHSG kita tampak masih belum mampu melanjutkan penguatan sehingga rawan terkoreksi kembali ke sekitar 6.930-an. Pada perdagangan 4 Februari tercatat asing jualan 220-an miliar. Dan selanjutnya mari kita lihat net foreign buy pada perdagangan hari ini. Net foreign buy pada perdagangan 4 Februari 2025 ada Raja yang menguat 4,85%, asing masuk 50,61 miliar. Kemudian Money menguat 9%, ada akumulasi asing 37 miliar, BRIS 35 miliar, GoTo 19 miliar dan menguat 7,41%, Film 19 miliar, ASI 18 miliar, Antam 18 miliar, Dewa 18 miliar, BBRI 17 miliar, Brand 17 miliar, Adro 17 miliar, BP 16 miliar, SMK 16 miliar, dan seterusnya. Lalu net foreign sale pada perdagangan 4 Februari 2025 adalah BBCA 338 miliar melemah, BMRI 197 miliar, BPNI 32 miliar, UNTR 14 miliar, INDF 12 miliar, ISAT 10 miliar, Excel 9 miliar, INKP 9 miliar, INET 6 miliar, PNLF 6 miliar, P1 6 miliar, dan seterusnya. Masih perbankan yang tertekan untuk beberapa waktu terakhir. Meskipun tercatat BBRI sudah mulai diakumulasi asing, namun akumulasinya masih belum begitu masif, masih diakumulasi sedikit-sedikit. Mari kita bahas emiten-emiten yang cukup aktif pada perdagangan hari ini. Mulai dari Raja. Rukun Raharja pada perdagangan hari ini open gap up. Langsung dibuka di harga 3970 padahal closing sebelumnya di 3920. Pada perdagangan 3 Februari terkoreksi sampai ke 3710 namun langsung menguat cukup tinggi. Selamat bagi yang ada spekulasi buy di dekat-dekat 3700. Tidak banyak yang berani spekulasi buy ketika terkoreksi cukup dalam. Maka jika ada yang berhasil buy di dekat-dekat 3700 itu analisanya cukup pas dan bagus. Kondisi saat ini untuk Raja potensi memang masih belum mampu menembus 4200, masih belum mampu ke atas. RSI stokastik masih belum benar-benar oversold. Namun ada akumulasi asing yang cukup besar kembali di Raja yang membuatnya menarik. Asing masuk 50 miliar pada perdagangan hari ini. Secara meteorologinya netral. NI, PD, AZDR yang keluar. Yang masuk AK, BK, CC, AO, ZB. Kurang lebih netral, big distribusi, top buyer-nya bahkan NI jualan cukup banyak. Kondisi saat ini memang masih belum benar-benar akan melanjutkan penguatan untuk Raja. Sehingga jika sobat trader tertarik untuk spekulasi buy, area buy-nya adalah di sekitar 3700-an. 3700 akan menjadi area buy yang menarik untuk Rukun Raharja jika sobat trader ingin swing trading di Raja. Ini sebenarnya kemarin juga sudah diberikan kesempatan untuk spekulasi buy. Kalau ada yang spek buy di 3700-an ini menarik. Namun kondisi saat ini potensi membentuk lower low, lower high. Ini high, lower high, lower high. Ini low, lower low, potensi membentuk lower low. Sehingga jangan terburu-buru untuk spekulasi buy di emiten ini kecuali memang hanya untuk trading singkat. Pantau jika ada pantulan. Kemarin juga sudah kita ingatkan bahwa kalau ada pantulan silahkan untuk spekulasi buy. Dilihat dengan time frame kecil. Dan kita coba lihat Raja. Ini dengan time frame kecilnya tampak pembalikan arah cukup cepat. V-shape recovery lalu sideways, sideways, sideways. Lanjut penguatan. Dengan time frame lebih kecil, lebih memantapkan untuk sobat trader bisa spekulasi buy. Kalau hanya untuk trading jangka pendek, namun untuk swing trading masih bisa ditunggu lagi di dekat-dekat 3700 sampai 3600.
Kemudian emiten yang cukup aktif pada perdagangan hari ini adalah Goto. Gojek Tokopedia. Goto pada perdagangan 4 Februari menguat 7,41%. Secara barometri netral yang distribusi LG, ZPXL, yang akumulasi AK, BKC, PMC. Volume transaksi sangat besar. Penguatannya cukup solid. Disertai dengan akumulasi asing 3 hari terakhir pada perdagangan 4 Februari, asing akumulasi 19 miliar. Namun saat ini sedang berada di dekat resistennya 88-90. Pada perdagangan 20 Januari high-nya di 89. Pada perdagangan 4 Februari ini high-nya di 89. Jika berhasil breakout 89-90, potensi akan ada penguatan lanjutan untuk Goto. Ini sudah kita buatkan trading plan beberapa waktu sebelumnya dan sudah sampai hit TP untuk Goto. Kita lihat trading plan kita untuk Goto 30 Januari, last price di 83. Di sini ya, kita buatkan trading plan saat koreksi pertama, namun ternyata ada koreksi berikutnya, closingnya masih di atas cut lossnya di 78, closing di 80 pas di support. Ini juga bertahan di support, lalu ada penguatan. Jika sobat trader memantau Goto, sebenarnya ketika memang pada perdagangan 30 Januari tertahan di EMA 20 dan pada perdagangan berikutnya masih tampak tertahan, belum lanjut koreksi, sebenarnya ini menarik untuk spekulasi buy karena memang tampak tertahan di atas MA 20-nya. Dan RSI stokastik juga sudah menunjukkan oversold, maka jika analisa mendalam harusnya sobat trader juga bisa spekulasi buy di Goto. RSI sudah golden cross dan sudah hampir sampai resisten. Jika ada koreksi kembali, silakan untuk spekulasi buy di 84, 85. EMA 20 di 82 menjadi support terdekat saat ini untuk Goto. Kemudian Pani, sesuai dengan pembahasan kita pada video sebelumnya bahwa Pani menarik untuk sobat trader bisa spekulasi buy, dan ini juga kita gambarkan Fibonacci retracement-nya di Pani pada perdagangan hari ini. Memang belum sempat membuatkan trading plan, namun kita mention Pani ini. Ini yang mau spek buy Pani kita share di jam 8 lebih 6 menit. Tiba-tiba lompat langsung. IF-nya berubah-ubah, sempat di bawah, sempat di atas. Namun ternyata open gap up dan closing di 11.000 menguat 9,73%. Secara bandermologinya ada akumulasi. Kenaikan pada perdagangan 4 Februari dengan volume yang cukup kecil, meskipun volumenya memang melebihi MA 20-nya. Namun ini masih terbilang volume yang cukup kecil. 2 hari terakhir asing ada akumulasi pada perdagangan 4 Februari asing masuk 37 miliar. Ini perlu kita dalami pergerakan Pani apakah memang terpengaruh asing. Jika memang terpengaruh asing, maka 2 hari terakhir asing masuk bisa menjadi pertanda Pani akan kembali bisa menguat ke 14.000 ke 15.000. Kita coba tambahkan dengan indikator foreign flow. Ya. Jika kita lihat dengan foreign flow, tampak bahwa ini ada koreksi, asingnya jualan, harganya turun, lalu ada pembelian, harganya naik, kemudian asingnya jualan, harga turun. Ini asingnya ada beli, harga naik, asingnya jualan, harga turun. Ini terus asing jualan, ini di sini asing jualan makin masif, harga turun. Jika dilihat sekilas dengan foreign flow underlay, maka tampak bahwa sedikit terpengaruh. Pani sedikit terpengaruh pergerakannya dengan akumulasi asing. Sehingga
Dengan adanya asing akumulasi di PANI 2 hari terakhir, menjadi sentimen positif untuk sobat trading punya di harga atas, kesempatan untuk average down. Dan bagi yang mau spekulasi buy, jika ada koreksi lagi ke 10 ribuan, ke dekat MA 200-nya juga menjadi menarik. Kalaupun mau spekulasi buy di last price juga menarik. Yang penting kalau modalnya banyak, bisa beli di beberapa titik. Jika ada koreksi, bisa dibeli. Jika ada koreksi, bisa dibeli. Kalau hanya beli di satu titik, bisa saja di bawah turun, nanti tidak bisa tambah muatan. Dikhawatirkan seperti itu. Yang akumulasi cukup besar, AK, YP. Kemudian kita lihat CBDK. CBDK pada perdagangan 4 Februari open gap up. Ini closingnya di 7450, dibuka langsung di harga 7650, menguat sampai ke 8175, closing di 7850 secara bandarmologi netral. Yang melakukan pembelian RF yang kemarin akumulasi pada perdagangan hari ini akumulasi lagi, kita lihat dari tanggal 3 ya, RF akumulasi cukup besar. Kalau di PANI RF-nya justru tidak tampak pada perdagangan hari ini, kalau di CBDK RF-nya tampak lagi. Lumayan akumulasinya RF dengan average price di 7512. Kondisi saat ini CBDK tampaknya sudah mulai tertahan koreksinya, maka ini menarik untuk sobat trader bisa swing trading di CBDK dengan base price-nya di sekitar 7.000 sampai 6.500-an. Jika ada koreksi ke dekat-dekat sini, menarik untuk sobat trader bisa spekulasi buy di CBDK. Kita coba lihat dengan time frame yang lebih kecil, dengan time frame 1 jam. Ya, dengan time frame 1 jam. Selama bertahan di atas 6.500, maka ini menarik untuk jangka menengah panjang. Apalagi jika kita lihat dari harga atas pun, ini asing terus akumulasi. Pada perdagangan hari ini asing masuk meskipun tipis, namun dengan akumulasi asing yang ada di harga atas, bisa akumulasi 30 miliar. Nah, apalagi ketika di harga bawah sini, kemungkinan besar mereka juga masih akan akumulasi jika memang masih tertarik untuk spekulasi buy kembali di Bangun Kosambi Sukses. Kemudian emiten yang cukup menarik, kita lihat Brand. Brand pada perdagangan hari ini menguat 5,65% secara bandarmologi tanggal 4. Ada akumulasi oleh AK MGRF yang distribusi ZP CPAZ. Asing terus akumulasi, bahkan ketika kemarin terkoreksi asing masih akumulasi. Saat ini Brand harus menembus resisten di 9.000 untuk bisa kembali ke MA 20-nya. Ini tampak tertahan di MA 200 dan MA 50 sehingga kemudian menguat pada perdagangan hari ini. Volume transaksi memang cukup kecil, tampak seperti mantulan sesaat. Namun harapannya memang bisa kembali ke 9.500 ke 10.000. Kalau ke 10.000 ada kemungkinan cuman akan butuh waktu. Kalau ke 9.500 ini nanti MA 20-nya akan turun. Kemungkinan bisa kesentuh di 9.500-an dalam waktu dekat. Kalau ke 10.000 tampaknya agak perlu waktu. Meskipun bisa saja naik dengan cepat untuk Brand. Namun secara teknikal, karena volume pada perdagangan hari ini juga cukup kecil, kemungkinan masih akan sideways di bawah 9.000 jika memang masih akan kembali menguat. RSI stokastik juga sudah oversold sehingga menarik untuk swing trading di Brand. Jika sobat trader ingin swing trading, ini menjadi salah satu emiten yang menarik dengan support kuat 8.000. Jangan sampai turun dari 8.000.
kemudian PZZA. Sari Melati Kencana. Pada perdagangan hari ini menguat 5,88%. Secara bandarmologinya ada akumulasi oleh DR kembali. Ada sobat trading memantau PZZA ini. DR tampaknya yang cukup berperan di PZZA. Kita lihat ya, memang tampaknya serius ini DR. Kemarin akumulasi, hari ini akumulasi lagi dan tampak jualannya hanya sedikit. Kita lihat dari tanggal 3 DR 23.000 lot. Wow, lumayan. 23.000 lot. Average price di 156, floating profit. Namun tampaknya masih akan ada kenaikan lanjutan ini. Volume transaksi cukup bagus 2 hari terakhir. Ini sudah hit TP2, kita juga buatkan trading plan untuk PZZA beberapa waktu sebelumnya. Dari tanggal 23 saat last price di 160. 23 di sini. Last price di sini. Ini sempat menguat ya, memang sempat menguat. Kita buatkan trading plan di sini karena harapannya bertahan di atas 520 dan ini tanpa ada pantulan sesaat meskipun akhirnya koreksi. Namun supportnya sama dengan support yang kita buatkan ini, support di 146 dan low di tanggal 31 Januari di 146. Sampai 146 kemudian menguat. Lalu ada penguatan dengan akumulasi DR yang cukup bagus. Seperti yang kita bahas pada beberapa waktu sebelumnya bahwa kondisi PZZA ini menarik sebab tiba-tiba ada ledakan volume dan volumenya juga masih cukup stabil dengan kondisi PZZA yang bukan emiten crossing sehingga potensi penguatan lanjutan ke 200 ke 220 ini besar namun akan perlu waktu sebab tampaknya DR ini akan akumulasi pelan-pelan di harga bawah, tidak akan segera untuk menaikkan harganya dalam waktu dekat. Kemungkinan seperti itu. Selanjutnya Arko. Arcora Hydro. Pada perdagangan 4 Februari ini menguat cukup tinggi. Turun dari support yang kita gambar. Sebenarnya pasnya di sini. Menguat sempat sampai ke 1120 namun kemudian closing di 1000. Ada normal distribusi yang nyangkut XLPD yang distribusi NIYU YJ. Pergerakan yang cukup volatil, maka strateginya adalah buy on weakness dan jual saat harganya naik. Jika terkoreksi ke 900-an lagi, sobat trader bisa akumulasi pelan-pelan. Namun jangan lupa untuk segera take profit ketika sudah ada penguatan karena emiten ini bisa ada bantingan cukup keras. Kemudian kita lihat Airgas. Kian Santang Mulyatama. Pada perdagangan 4 Februari menguat 6,67%. Secara bandarmologi ada akumulasi kecil oleh XA, AZ, NI, kemudian CC, BG, XL. Berhasil berikut resisten di 110 pada perdagangan hari ini. Asing tampak masuk tipis 89 juta. Ini juga sudah hit TP. Kita sudah buatkan trading plan Airgas cukup lama, namun pada hari ini baru menguat. Ada potensi untuk penguatan lanjutan jika kondisi seperti ini. Last price di 103 tanggal 17 Januari. Tanggal 17. Kita buatnya trading plan di sini. Last price di 103. Sempat koreksi, kemudian menguat, hit TP2. Koreksi lagi, bahkan sempat koreksi cukup dalam ke 96. Namun kemudian menguat, konsolidasi, tiba-tiba menguat. Strong uptrend, namun pergerakannya cukup slow. MA20 mengarah ke atas, MA50 mengarah ke atas, di atas MA200. Silahkan diatur area entry-nya kalau ingin spekulasi B di Airgas karena
pergerakannya juga tidak begitu volatil, sehingga harus sabar jika ingin profit lumayan di Airgas. Selanjutnya kopi. Kopi pada perdagangan 4 Februari kembali menguat. Pergerakannya cukup menarik, menguat, koreksi, menguat, koreksi, menguat, koreksi. Yang menggerakkan YJAT. Emiten-emiten bandar ini, broker-broker bandar ini. Bandarmologinya soal distribusi, soal akumulasi. Yang punya silahkan dipasang trailing stop, jangan sampai nanti tiba-tiba kena banting. Yang belum punya atur saja area entry-nya, jangan sampai nanti nyangkut di pucuk, karena ini sudah naik cukup tinggi, sudah waktunya untuk bandar jualan. Ya, meskipun ini retail-retailnya juga tampak di sebelah kanan, namun bisa tiba-tiba ada bantingan keras kopi ini. Seperti yang terjadi di sini, tiba-tiba ada bantingan cukup dalam, meskipun begitu di waktu berikutnya menguat. Lalu ada request HGII, Hero Global Investment. Pada perdagangan 4 Februari menguat 1,5%, ada akumulasi, ya bagus. Untuk HGI ya bisa dipantau, ada sebagian bertanya terkait emiten Yonden. Ini menarik, TP-nya lagi akumulasi. Kita lihat 3 Februari. TP yang terus akumulasi. Kita lihat dari tanggal 16. Oh. Secara keseluruhan ini TP-nya distribusi. Tampaknya memang yang cukup menggerakkan harga dari HGI ini adalah TP. Karena secara keseluruhan ini tampak bahwa TP distribusi, maka menarik untuk perdagangan esok 5 Februari. Sebab pada perdagangan 4 Februarinya TP-nya kembali akumulasi. Secara keseluruhan TP-nya ini tampak sudah jualan, namun di perdagangan 4 Februarinya dia buyback. Ketika sudah buyback, lah apakah tujuannya? Kalau bukan untuk mencari keuntungan. Jika dia ingin mencari keuntungan, maka harganya harus naik dulu untuk TP bisa jualan di harga atas, sehingga potensi HGI menguat ke 200, ke 210 cukup besar dan masih bertahan di atas support 183. Menarik untuk masuk trading plan HGI. Nanti kita masukkan di watchlist saham menarik. Kemudian ada request juga terkait SAPX. SAPX sideways 4 Februari, CP yang masuk, keluar FSXA. Crossing saja. Kalau mau spekulasi buy di dekat 1040, harganya masih ditahan. Jika kita lihat 30 Januari. Secara keseluruhan XA tampak akumulasi 15.000 lot dari tanggal 30. Dari tanggal 30 XA tampak punya barang cukup besar 15.000 lot dari FSYP BK, sehingga tinggal menunggu waktu tampaknya untuk SAPX ada penguatan kembali. Karena akumulasi XA juga cukup besar. Cuman memang pada perdagangan 4 Februari XA-nya justru jualan, tidak akumulasi. Ya, XA namun jualannya tipis. Ya, jualannya tipis, yang jualan besarnya FS bukan XA. Sehingga masih menarik, XA masih tampak menunggu waktu yang tepat untuk harganya dinaikkan. Sepertinya seperti itu.
Kemudian TPIA. TPIA. TPIA pada perdagangan 4 Februari menguat 14%. Selamat bagi sebetulnya masih hold TPIA dari sejak trading plan kita buat. Kita ada trading plan TPIA ketika masih di harga bawah, kita spekulasi buy di dekat supportnya dari tanggal 20 Januari saat masih di harga 6750. 6750 di sini. Jika kita ukur dari 6750 sampai high-nya sudah ada kenaikan 25,74%. Kalau sobat trader sabar hold sampai di harga atas ini. Memang potensial menguat sehingga dari awal kita buatkan trading plan di sini dan secara metodologinya memang netral-netral saja yang distribusi BB, ZPAK, yang akumulasi LG, YZ, YJ, AZ. Kalau melihat kondisinya memang tampak tidak benar ada yang akumulasi cukup serius di TPIA, sehingga bisa jadi penguatannya ini juga tidak banyak yang memperkirakan ya, karena ada momentum di tanggal 3 Februarinya, momentumnya cukup kuat, tiba-tiba ini lompat cepat di awal sesi, overnya tidak dijaga, lompat cepat di awal sesi, lalu di atas ada yang jualan, ada yang beli. Sudah hampir mencapai resisten di 8.900. Jika belum mampu breakout 8.900 akan potensi koreksi kembali untuk Chandra Asri Pasifik. Namun volume 3 hari terakhir cukup bagus. Meskipun ini ada volume buyer dan volume seller, potensi untuk bisa uptrend kembali TPIA lebih besar untuk jangka menengah. Kalau mau spekulasi buy kembali nanti tunggu-tunggu koreksi di dekat 7.500 sampai 7.200-an. Kemudian Dewa dan PSAB. Kita lihat Dewa. Dharma Hinwa. Pada perdagangan 4 Februari distribusi oleh KKYPYU yang masuk AK CCSS. Asing tampak masuk cukup besar, 18 miliar. Sempat menguat sampai ke 129, namun kemudian closing di 117, masih belum berhasil breakout resisten 120. Ini tadi karena ada kabar terkait Dewa dan PSAB. Kita coba lihat PSAB. Ya, PSAB-nya berhasil breakout MA20, berhasil breakout MA50. Namun secara metodologinya juga distribusi besar oleh TP ZPNI yang masuk EP PC GRAO. Tampaknya memang dinaikkan untuk distribusi ya. Sell on news PSAB dan Dewa. Untuk Dewa jika ingin spekulasi buy tunggu koreksi, untuk PSAB juga tunggu koreksi. Ini 260 akan menjadi support terdekat. Support berikutnya di 230, 240. Karena emiten ini juga sudah susah ditebak, tiba-tiba bisa menguat kencang. Spekulasi buy on weakness saja di emiten ini. Resist berikutnya di 300 akan cukup sulit tampaknya untuk PSAB berhasil breakout 300. Kecuali memang newsnya akan cukup bagus. Kemudian naik. Pada perdagangan 4 Februari menguat 19,23%. Selamat bagi sebagian spekulasi buy naik. Secara metodologinya ternyata netral dan big distribusi oleh PSLS AN yang masuk CCDUMG. Kita lihat watchlist kita naik. Kita buatkan trading plan untuk kemarin Senin. Naik. Ini ya kita punya trading plan untuk 3 Februari. Last price-nya di 210 dan pada perdagangan 4 Februarinya menguat cukup tinggi.
last price-nya di sini. Jika sobat trader ada yang spekulasi buy saat koreksi pada perdagangan kemarin, bisa floating profit lebih lumayan. Jika di 210 saja ini 18,10%. Selamat kalau ada sobat trader spekulasi buy naik. Pada perdagangan esok kemungkinan masih akan volatil untuk naik, mengingat track record-nya ketika sudah menguat kencang disertai penguatan lanjutan di hari berikutnya. Namun tetap harus hati-hati, jangan sampai nyangkut di harga atas. Kemudian DGWG. DGWG pada perdagangan 4 Februari menguat 12,29%. Secara bentermologinya small akumulasi netral yang keluar GR LJBC, yang masuk AI AK CPYP, asing ada masuk 831 juta setelah berhasil breakout pola flag, pattern flag di sini dengan time frame yang lebih kecil. Ini ada penguatan lanjutan. DGWG ini juga sudah kita buatkan trading plan sejak masih di harga 300. Masih di harga 300 kita buatkan trading plan dari tanggal 24. Dari tanggal 24 ya, ketika di sini 302 sudah naik 37,75% sejak kita buatkan trading plan. Sejak kita buatkan trading plan di sini hanya kita ulas-ulas saja di YouTube. Masih menarik, masih uptrend, namun memang tidak kita buatkan trading plan ulang karena masih cukup bagus dan sudah kita bahas di YouTube. Ini breakout sideways dan menguat lanjutan. Kondisinya sudah strong uptrend sehingga rawan terkoreksi. Kenaikan pada perdagangan hari ini belum ada koreksi yang cukup signifikan. Pada perdagangan esok jika terkoreksi maka akan menjadi koreksi wajarnya. Pantau dengan time frame yang lebih kecil di dekat MA20-nya. Time frame 1 jam. Jika ingin spekulasi buy di DGWG 380, 360 akan menjadi area buy yang menarik untuk DGWG yang sejauh ini dalam kondisi uptrend cukup bagus. Itulah beberapa emiten-emiten cukup aktif pada perdagangan hari ini. 4 Februari 2025. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.